Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul sama-sama duduk di majelis di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, duduknya kita, beraktivitasnya kita pada saat ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita pelajari mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada suri turun kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kita dijadikan umatnya yang istiqomah menjalankan ajarannya, hingga nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dari hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan materi pada hari ini dalam kitab Tajwid Al-Musawwar karangan Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang makharijul huruf. Namun sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik jemaah, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan, kita akan mengulas sedikit apa yang telah kita pelajari tentang makharijul huruf. Ini pada pertemuan ini kita akan membahas kembali tentang al-makharijur ra'isah lil hurufil arabiyyah. Jadi nanti pada saat mengucapkan huruf hija, huruful hijaiyah, yang nanti kita akan baca, tidak luput dari beberapa jalur yang nanti akan kita pelajari. Jadi pada saat mengucapkan huruful hijaiyah, nanti kita akan menemukan huruf hijaiyah ini keluarnya dari mana. Yang pertama ada namanya al-jawf. Ini al-jawf adalah rongga dalam. Al-halq itu ada tenggorokan. Al-fam itu mulut. Al-khayshum rongga hidung. Ini gambarnya kemarin ya. Ini yang atas nih namanya al-khayshum. Ini rongga hidung. Lihat. Al-jawf itu yang warna ungu sampai ke atas hijau namanya al-jawf karena rongga dalam. Al-halq tenggorokan yang ungu. Ini yang ungu aja. Kalau jawf tadi ungu hijau. Jadi rongga. Al-halq itu tenggorokan hanya ungu aja. Kemudian apalagi al-lisan itu ada lidah. Kita tahu ya,
kemudian al-asnan, asnan gigi, kemudian yang terakhir asy-syafatan. Syafatan adalah mulut atau bibir. Kita lihat nanti akan dibahas satu-satu ya. Nah, ini ada anggota ya, anggota tubuh kita, aqsam atau suwarul a'dha'in lin nutq. Nih, kita bahas satu-satu. Yang pertama al-hal, itu ada namanya tenggorokan. Nah, tadi yang ungu ya. Kita perbesar gambarnya. Ini tenggorokan kita. Ini tenggorokan kita nih. Jadi tenggorokan mulainya dari mana? Dari pita suara. Jadi dari pita suara dari bawah sampai nanti tenggorokan ke atas. Makanya ini tenggorokan dibagi 3. Ya. Nanti ada tenggorokan bagian dalam, tengah, dan bagian atas atau bagian luar. Mulai kita dari bawah. Dari bawah namanya al-autaru sautiyah, pita suara. Ada pita suara. Jadi pada saat kita mengucapkan suara A, itu nanti pita suaranya terbuka. Jadi kalau pita suara itu, jadi kadang dia terbuka, kadang dia tertutup. Ini nih gambarnya diperbesar seperti ini. Ini namanya pita suara. Nah, pita. Kemudian selanjutnya lisanul mizmar atau mizmar. Ini tenggorokan bagian tengah ini ya. Sini ada rongga, sebelum nanti ada apa namanya itu anak lidah. Nah, di situ. Itu namanya tenggorokan bagian tengah atau lisanul mizmar. Terus apa lagi? Yang selanjutnya ada jadrul lisan. Jadrul lisan min taqatu adnal hal. Itu ada tenggorokan bagian atas itu, atau yang disebut dengan ada dekat sama lidah bagian dalam tuh ya, situ. Nah, dekat sama apalagi sama anak lidah tuh tempatnya amandel situ. Itu jadi ada tenggorokan dibagi menjadi 3 tempat. Nah, nanti kita lihat huruf apa aja, nanti kita lihat. Jadi hurufnya ada huruf yang dikeluarkan dari tenggorokan. Tenggorokannya tadi dibagi 3. Ada tenggorokan dalam, tengah, atau bagian atas atau luar. Nah, ini kita lihat al-hanakul a'la. Itu ada langit-langit. Kalau kita rasakan mulai dari depan, langit-langit bagian atas itu sampai ke belakang, sampai anak lidah, tempatnya dia bilang amandel itu namanya langit-langit. Dari yang depan gusi, kemudian ada lagi ada langit mulut, langit mulut bagian atas tuh yang keras. Kemudian ada lagi yang berdaging, di belakangnya lagi ada antara tulang keras dan dagingnya. Kemudian ada anak lidah. Ini anak lidah tempatnya itu langit mulut. Terus lanjut lidah. Nah, ini lidah. Ra'sul lisan ada bagian depan sekali, itu namanya kepala lidah. Jadi depan banget ini nih. Ini ya. Ini dari bagian depan. Ini namanya kepala lidah. Ke belakang sedikit namanya torful lisan. Ujung lidah. Ke belakang sedikit lagi namanya wasatul lisan, lidah bagian tengah ya. Ke belakang lagi namanya aqsal lisan. Apa aqsal lisan? Lidah paling dalam. Kemudian jadrul lisan. Ke belakang lagi apa? Pangkal lidah ya, pangkal lidah tuh. Nah, ini jadi bagian-bagian lidah. Nah, yang samping kanan kiri ada namanya aqsal hafah, dari sama muntahal hafah namanya hafatul lisan. Hafatul lisan itu adalah tepi lidah. Jadi ada bagian kiri itu, yang sebelah kiri terangannya ini namanya tepi lidah. Jadi nanti jangan bingung
Kalau misalkan ada tarful lisan atau ujung lidah kena gigi seri, berarti ujung lidahnya, bukan kepala lidah. Ya harus bisa membedakan. Asnan, kemudian gigi. Ya, kemarin kita lihat gigi manusia utuhnya ada 32. Ya, ada 32. Walaupun udah pada hilang. Aslinya 32. Udah pada hilang ya. Ini gigi kita ya. Mulai dari depan nih, depan yang kembar-kembar nih, depan kembar, gigi kita bagian bawah sama bagian atas tuh sama. Jadi dari depan itu namanya as-sanaya, itu gigi. Yang paling depan 2, bawah sama atas 4 namanya as-sanaya. Gigi ya. Gigi apa namanya? Seri. Ya. Kemudian sampai yang merah, rabaiyat, al-anyab, ad-dawahik. At-tawahidnya 12, an-nawajidnya 4. Ini biasanya ini nanti akan kena beberapa gigi nanti ketika mengucapkan huruf hijaiyah. Lanjut, ini nah ini terbentuknya suara ya. Jadi suara terbentuknya dari mana? Terkadang dari pertemuan dua benda seperti ini, diibaratkan seperti ini, tangan bertemu dengan tangan. Ya, kemudian sebenarnya ini ada palu dengan apa itu? Dengan kayu ya. Jadi dia suara. Jadi bertemunya dua benda itu akan menghasilkan suara. Benda apapun itu. Jadi benda apapun itu, dia akan menghasilkan suara. Apapun. Jadi ketika bertemu dia akan menghasilkan suara. Ini ilmu juga ternyata. Jadi kadang-kadang ada anak-anak nih yang kadang-kadang kan penasaran ya, dia ketok-ketok gitu karena dia bingung kok pas dipukul-pukul keluar suara gitu. Itu ternyata ilmu itu. Anak tuh ada yang begitu, dipukul-pukul ternyata keluar suara, dia sebenarnya mikir Pak. Jadi anaknya itu berpikir, namanya kan juga belum tahu. Jadi proses berpikir dia tuh anak-anak. Jadi memikirkan apa, kenapa bisa dari benda itu keluar suara gitu. Jadi gitu, keluar suara lah. Jadi kadang bertemunya dua benda itu menghasilkan suara. Ya memang udah hukumnya begitu, udah hukum alamnya begitu. Terus apa lagi? Seperti ini ya. Tadi bertemu, kemudian berjauhan. Berjauhan pun itu juga bisa menghasilkan suara. Namanya at-taba'ud. Dari dua benda yang berjauhan ya, atau di sini diibaratkan dengan kertas itu kan benda nyatu gitu ya. Ketika dia akan berjauhan dia akan menghasilkan suara. Nah ini juga seperti ada ranting atau kayu ya. Tadi kalau tadi itu bertemu, yang keduanya berjauhan gitu. Gitu ya. Terus apa lagi? Ihtizaz, getaran. Nah, seperti ini ada penggaris digetar. Dari getaran tuh menghasilkan suara juga. Lanjut apa lagi? Ada gesekan. Nah, ini gesekan juga sama. Jadi kalau misalkan tadi bertemu, kemudian berpisah, terus ada lagi ya tadi apa? Bergetar sama gesek. Jadi apapun itu, benda apapun ketika bergesek itu ada suaranya. Ada suaranya. Walaupun nanti suaranya pasti berbeda-beda kan, dari proses yang nomor 1 tadi sampai nomor 4 itu suaranya pasti berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Mana bisa Bapak ketika misalkan mengucapkan huruf ba itu apa? Bertemunya dua bibir. Huruf ba dengan huruf ro bisa sama? Nggak bisa. Ba, ro, ya kan? Ro itu ada getarannya kan. Jadi itu semuanya itu proses menghasilkan suara dari 1 sampai 4 tadi. Jadi nanti masing-masing huruf nanti akan berbeda
Itu. Seperti ini ya. Jadi kita bagaimana cara mengetahuinya? Ketika misalkan kita menyebutkan suara dal. Dal itu bagaimana? Ada ujung lidah kena apa ini? Kena gusi ya. Dal ya. Itu sama menghasilkan suara. Kemudian alif madiyah. Alif madiyah itu panjang ya kita. A'udzu billah la, itu kan al-jauf, ada rongga mulut. Itu semua sama juga. Dia menghasilkan suara juga. Prosesnya beda antara gambar yang satu dengan yang gambar sampingnya itu sama. Tapi sama-sama menghasilkan suara. Tuh. Kemudian apa lagi? Ketika huruf sukun itu kan yakhruju bitasadum baina tarfin udwin nutq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa? Bertemunya dua bibir itu menghasilkan suara seperti membaca surat Al-Fatihah yang ujungnya itu ada tarannum. Bitasadum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaitu ini ya. Ini contohnya mengucapkan al-mim as-sakinah. Mim yang sukun. Mustaqim, kim, itu mim sukun seperti itu. Kemudian kalau ada huruf yang berharokat, nah itu juga sama kan? Ma, mi, mu, ya sama. Asalnya dia berjauhan. Nah, dia menghasilkan suara huruf mim. Baik, kita lanjut ke yang salah satu lagi itu ya. Tadi ini. Nah, ini namanya al-jauf. Al-jauf itu ada dikeluarkan suaranya. Al-jauf itu rongga dalam ya. Apa yang keluar dari al-jauf? Al-jauf itu berarti rongga dalam itu alif madiyah, alif yang dibaca panjang. Jadi setiap ada alif sebelumnya ada harakat fathah, itu namanya alif madiyah. Allah, la ilaha, la itu alif, namanya alif madiyah. Kemudian ada apa lagi? Waw madiyah, a'udzu, itu ada waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, namanya waw madiyah. Waw yang dibaca panjang, bukan wawunya sebenarnya, waw yang jadi penyebab bacaan jadi panjang gitu, bukan wawunya yang dibaca panjang kan. Ya madiyah di bahasanya ya mad, ya sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, namanya ya madiyah. Jadi tiga ini, alif madiyah, waw madiyah, ya madiyah, itu dikeluarkan dari rongga dalam. Mulai nariknya dari sini. Tuh, ini ada gambarnya. Nah, mulainya dari bawah. Itu dari sini rongganya. Gak usah ke ini ya. Ini nggak masuk ke rongga hidung ke atas. Jadi ini rongga hidung. Gak usah dimasukin ke sini alirannya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir, gak ada ke rongga hidung. Jadi ini namanya al-jauf. Al-jauf rongga dalam, dari tenggorokan bagian bawah terus mulut, keluarlah suara itu. Ada tiga. Jadi kalau misalkan ada alif, waw, ya, maddiyah, itu dikeluarkannya dari al-jauf atau rongga dalam. Terus al-halq. Al-halq itu ada dibagi tiga tadi ya. Ada aqsal halqi, ada tenggorokan bagian dalam. Ada huruf apa? Ada huruf hamzah, a, dengan huruf ha. Al-hamzah wal ha. Hamzah dengan huruf ha. A itu berarti dari sini. A, ha,
Itu ada 2 huruf, a, ha. Jadi a ini dari sini, dari bawah tenggorokan, bukan dari hidung. Bukan gitu ya. Harus tarik dari sini. A. Coba. A. A. I. U. A. I. U. Ya, harus terbuka mulutnya. Dengan apa lagi? Dengan ha. Ha juga sama dari sini. Ha. Coba. Ha. Hi. Hu. Ah. A. Nah, ini hamzah dengan ha keluar dari mana? Tenggorokan bagian bawah. Yang kedua ada tenggorokan bagian tengah. Huruf apa? Huruf ain dan ha. Ain dan ha. A, coba. A. Nah, bukan dari hidung ya, hati-hati. Dari sini. A. Tenggorokan bagian tengah. A. A. Kalau kita rasa-rasa itu ada getaran walaupun sedikit ketika mengucapkan huruf ain. A. A. I. U. A. A. Nah, itu harus ada getarannya di tengah tenggorokan. Huruf ain di mana? Di tengah. Dengan apa? Dengan ha. Ha, coba. Ha. Ha. Hi. Hu. Ah. Ah. Kalau mau jelas ngedengerin hurufnya, itu kalau hurufnya dibacanya pas lagi sukun. Pas lagi harokat sukun pasti jelas. Ah. Terus apa lagi? A. A. Itu ada tuh. Nah, mulai dari bawah ya. Di bawah ada huruf apa? Tenggorokan bagian bawah. Hamzah sama ha. Tenggorokan atas ain, ha. Tenggorokan tengah ya, maaf, ain sama ha. Tenggorokan yang paling atas atau disebut dengan adnal hal itu ada makhrajnya, tempat keluar huruf ghaid, gha sama kha. Ini paling atas lagi, geser. Gha. Gha. Coba gha. Ghi. Ghu. Al. 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 Kemudian huruf kha. Kha, coba. Kha. Khi. Khu. Ah. Nah, itu. Kenapa sering terjadi kalau kita ngedengerin orang baca huruf ghaid mirip-mirip kha? Kenapa? Karena satu makhraj. Satu tempat keluar. Di mana tempat keluarnya? Tenggorokan bagian atas. Ghaid sama kha. Ghairil, kita kedengarannya khairil. Nah, itu mirip-mirip kha. Ghairil sama khairil itu mirip kha. Cuma nanti walaupun satu makhraj, satu tempat keluar, sifatnya beda. Gitu. Sifatnya beda. Kalau kha itu sifatnya beda. Sama gha beda sifatnya. Jadi ghaid sama kha tenggorokan bagian atas. Coba kita ulang dari tenggorokan. Ini huruf tenggorokan ada berapa? Ada berapa tenggorokan? Dibagi 3. Tapi huruf yang dikeluarkan ada berapa? 6. 2 tenggorokan bawah, 2 tenggorokan tengah, 2 tenggorokan paling luar atau paling atas. Yang di bawah tenggorokan ada huruf hamzah a sama ha. Tengah tenggorokan ada huruf ain sama ha. Ha ya. Kemudian yang atas ghaid sama kha. Gha. Ya. Terus sekarang dari bawah ya. A, coba. Ha. Gha. Kha. Yang tengah apa? Ain. A. Ha. A, I, U.
A. Ha hi hu. Ah. Yang tengah apa? A ai au. A. Ha hi hu. Ah. Ghaghiru. Agh. Khakhihu. Akh. Nah, itu. Jadi ada 6 huruf itu dikeluarkan dari tenggorokan. Nah, ini latihannya. Yang udah punya ini nanti dibaca-baca. Nanti dikopiin. A I U A gitu ya. Coba. A I U A. A. Nih yang paling pertama huruf hamzah dulu. Jadi pada sukun A bacanya. Ketika mengucapkan hamzah yang sukun itu pita suaranya tutup. A. A I U A. Coba. U an. Ani ana. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Jangan sampai berubah itunya, tempat keluarnya. A I U A. Coba. U an. Ani ana. Nah, bukan ani ana tapi ana, semuanya huruf hamzah. Ani ana. Coba. Ani ana. Masih ada ain tuh. Bukan ani ana tapi ani ana. Ingat dari bawah, tenggorokan bagian bawah. Jadi rasainnya apa? Dirasain ini getarannya. Ani ana. Coba. Nah, lumayan tuh. Jadi bukan ani ana ya. Walaupun dipegang-pegang tetap aja keluarnya dari yang jadi ngerasain ya. Ya, pokoknya dari bawah tempatnya. Ani ana. Coba. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Nah, ini latihan mengucapkan huruf hamzah namanya A. Nanti kalau udah lincah bacanya agak cepet, nggak apa-apa, supaya ngelatih bacaan. Gimana agak cepet? A I U A. U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Udah bisa? Nah, coba. Ya. A I U A. Coba. U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Hati-hati, bukan ma'ian tapi ma'i, huruf i ya, jangan dirubah jadi ma'i. Kalau ma'i huruf ain jadinya. Ma'ian ani'a. Nah, saya baca satu bait secara langsung, nanti bapak-bapak gantian. A I U A. U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Coba 1, 2, 3. A I U A. U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Pertama-tama pasti balelol. Balelol. Ya kumat kamit ya. Tapi nanti kalau udah ini pasti lancar. Ini cara mengucapkan huruf hamzah. Jadi A. Hamzah mau kayak gimana pun hurufnya tempat keluarnya sama. Terus di sini kita belajar semua harokat. Jadi hamzah ketika berharokat fathah, kasroh,
dhamma sukun. Ketika dia harokatnya fathatain kemudian di ujung, gimana bacanya? Seperti itu. U an ani na hamzah sukun. Minal mu'ni ma i an. Biasanya kan ada hamzah begitu tuh. I an ani a. Nah, ani an dibaca ani a. Ani an dibaca ani a. Itu. A i u a. U an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Coba. A i u a. U an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Lebih cepat bisa? Naikin kecepatan. A i u a. U an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Nah, gitu. Nanti setelah huruf hamzah, ini semua huruf nanti latihannya begitu. Tadi kan hamzah sama ha. Sekarang huruf ha gimana? Ha hi hu ah. Hu han hani ha na minal mu'ni ma hi han hani ha. Hamzahnya tinggal diganti dengan ha. Bisa? Ha hi hu ah. Coba. Ha hi hu ah. Ha hi hu ah. Ha hi hu ah. Ah. Beda sama ah ya. Ini ah masih di bawah. Ah. Sifatnya ah. Ha hi hu ah. Lagi. Huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha. Bukan ma'ian atau mahihan, tapi mahi, harus jelas hurufnya. Mahihan haniha. Hahihu ah. Lagi. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Itu rumusnya begitu sampai huruf ya begitu semuanya. Hahihu hah. Lagi. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Sekarang huruf hamzah. A i u a. U an ani a na. Ani a na. Masih berubah ain lagi. Ani a na. Coba. Bukan a ya, tapi a. Ani akna. Ada sebagian ada yang huruf ain. Ani akna. Tariknya dari sini, jangan dari hidung. Ani akna. Ani akna minal mu'ni ma'ian ani'a. Kita bareng-bareng dari hamzah sama ha. Dua huruf dulu hari ini ya belajarnya. Dari hamzah sama ha. Pakai ini metodenya. Jadi hamzah dulu ya. A i u a. 1 2 3. A i u a. U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Ha. Ha hi hu ah. Huhan hanihah na minal mu'ni mahihan. Nah, jadi dua huruf itu keluarnya dari mana? Dari tenggorokan bagian bawah. Namanya tenggorokan al-halq. Makanya nanti di tajwid di nun sukun atau tanwin ada namanya hukum izhar halqi. Apa? Izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Karena hurufnya keluar dari tenggorokan. Makanya huruf izhar
itu ada 6, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Itu kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu sama huruf halki, namanya hukumnya idhar halki. Kenapa disebut idhar halki? Karena ada idhar syafawi. Kenapa syafawi? Syafawi, syafatain, namanya huruf yang keluar dari bibir. Nanti apa aja yang keluar dari mulut atau dari bibir? Nanti kita baru belajar dari tenggorokan. Jadi tenggorokan ada berapa huruf? 6. Ya, besok ditanya lagi, mudah-mudahan nggak lupa ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjat ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.